Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Wale. Apa kabar nih para subscriber yang masih setia nonton video terupdate dari YouTube-nya The Wale, itu gua sendiri. Mudah-mudahan sehat semua ya. Makin sehat biar cepet-cepet berangkat ke Kuwait dan keluar negeri. Alhamdulillah hari ini gua lagi rehat, jadi gua bisa bikin video terbaru. Dan video kali ini bakal gua spesialisasikan untuk pertanyaan yang masuk ke DM Instagram gue. Jadi belum sempet gue bales karena gue lagi banyak kesibukan dan udah dihapus. Jadi langsung aja gue jawab di video ini. Jadi isi DM-nya itu dia nanya, "Bang, apa kabar?" katanya. Gua non muslim, apa gua bisa masuk ke negara Kuwait untuk kerja di sana? Dan gua bahas di sini. Oke, langsung aja ya. Jawabannya itu boleh. Kenapa gua bisa bilang boleh? Selama gua 3 tahun kerja di sana, temen gua rata-rata itu banyak yang non muslim. Yang pertama dari agama Hindu, yang non muslimnya ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Sikh. Tahu Sikh? Gua sih nyebutnya Sikh ya, yang kepalanya dibungkus itu, dari negara India. Ada Yahudi juga. Wah, kaget kan lo, ada Yahudi. Tapi di video ini gua nggak mau bahas tentang konflik-konflik antara agama atau apapun. Gua cuman mau ngebahas apakah Kuwait nerima masuk negara, maksud gua orang-orang non muslim yang gitu. Jadi gua mau bahas di situ-situ aja, nggak mau bahas-bahas yang berat bagi gue, nggak mau bahas sesuatu yang menurut gue nggak masuk dalam YouTube pekerjaan atau nyari-nyari influencer. Oke, gue lanjutin ya. Buat banyak yang udah DM ya kan, gue kasih jawaban boleh. Yang tadi dulu gue bilang, gue kerja aja di satu perusahaan itu di hotel, mayoritas teman-teman gue itu non muslim. Jadi jangan takut buat masuk negara Kuwait, meskipun mayoritas warga Kuwait itu muslim, termasuk gue juga muslim. Cuman beberapa persen dari warga lokal Kuwait itu ada yang non muslim. Cuman di bawah 10% ya. Tebakan gue di bawah 10% kalau menurut gue, karena warga lokalnya yang non muslim itu sedikit. Sorry, gue benerin dulu. Ya, oke, lanjut lagi. Dia nanya lagi, tempat ibadahnya ada nggak bang? Karena gue seorang Kristen atau Katolik, dia bilang. Gue bilang ada, di gereja itu di Kuwait ada. Nggak 1-2, ada sekitar lebih dari 10 mungkin ya. Yang gue tahu itu lebih dari 10. Dan gimana statusnya aktif? Aktif. Banyak kok warga negara Indonesia yang non muslim, warga-warga Filipina, warga Libanon yang pada kerja di Kuwait, yang pada merantau di Kuwait itu mereka pada ke gereja tiap minggu. Jadi nggak ada larangan buat warga non muslim buat beribadah karena disediakan tempatnya. Kecuali untuk Hindu dan Buddha, gue belum pernah lihat pura atau candi ya, itu doang sih. Cuman teman-teman gue yang Hindu dan Buddha sih mereka pada ngejalin agamanya di kamar masing-masing sih. Kayak waktu itu pernah kejadian, salah satu teman gue, bukan kejadian sih, dia punya negaranya itu sedang ngejalanin kayak pesta-pesta bersyukur habis panen. Kalau di Indonesia itu kita kayak pesta laut, pesta panen Dewi Sri. Kalau pesta laut kan kita sebutnya Nadran ya, yang ada di Pantura-Pantura, karena gue orang Cirebon. Gue tahu tuh pestanya. Dan pesta Dewi Sri kayak kita lagi bersyukur kepada Yang Maha Kuasa habis panen. Ya semacam itulah. Jadi kalau orang India tuh waktu kemarin kayak bersyukur kepada dewanya karena ada dikasih panen besar. Oke, langsung aja. Di pesta itu gue diundang makan, tapi gue nggak ikutin prosesinya karena gue seorang muslim. Gue cuma ngeliatin, oh begini loh ibadahnya mereka, oh begini loh upacaranya mereka ya kan. Tapi gue ikut makan karena yang gue makan alhamdulillah halal. Mereka itu waktu pesta itu vegetarian. Menu-menunya bener-bener non daging sama sekali, bener-bener dari alam, dari sayuran. Oke, dari sayuran.
Jadi emang kebanyakan sih orang India itu vegetarian ya. Nah, dalam acara itu gue diundang makan sampai selesai ya kan. Jadi gue seneng di Kuwait itu toleransi beragamanya itu begini banget. Nggak lihat lu siapa, agama lu apa, warna kulit lu apa, kita tetap begini. Jadi gue sama teman gue orang India itu meskipun kita beda agama, beda warna kulit, beda bangsa dan beda ras juga, kita begini. Dan gue juga punya teman orang Yahudi sih, sempat kenal di jalan, kita ngobrol. Mereka fine, baik sama kita ngobrol ya kan. Dan teman orang Kristen juga banyak. Dan ada teman orang Bali juga yang Hindu, kalau ada acara kayak hari-hari kebesaran di Hindu itu mereka ibadahnya di kamar ya, setahu gue. Ya kadang gue taunya dia foto ya kan, status gitu di foto lagi ibadah gitu kan. Jadi di negara Kuwait nggak ada larangan buat kita beribadah. Ya, nggak ada larangan buat beribadah, jadi bebas. Apalagi gue yang muslim, gue pribadi, gue alhamdulillah di sana bisa dengan mudahnya menemukan masjid, karena masjid udah banyak banget ya, masjid banyak banget. Dan tempat masjidnya itu, gue beri lagi kayak masjidnya itu di sana banyak. Jadi gue sorry ya, ini agak gangguan. Jadi sholat 5 waktu juga enak di sana waktu gua di Kuwait. Masjid juga bisa gampang ditemui. Jadi fine sih kalau untuk beragama dan beribadah di Kuwait tanpa ada bentrok sana bentrok sini. Kita juga saling kasih support, kasih selamat ya kan. Kayak Natalan nih ya. Contohnya yang gua tahu tuh waktu Christmas atau Natal di Kuwait itu, setiap mall-mall itu dan hotel tempat gue kerja pasti pajang pohon Natal. Kita merayakan, maksudnya bukan gue ikut merayakan, cuman seneng gitu ngeliat teman kita yang non muslim merayakan ibadahnya, kita ikut seneng aja. Sama pun mereka pun waktu kita Idul Fitri di Kuwait, mereka ikut seneng juga, kita berbaur, kita masing-masing, tapi masih dalam batas kewajaran. Dan di sana nggak bisa pesta-pesta minuman keras gitu ya, kayak alkohol gitu kan, kayak makan yang maaf yang non halal kayak pork atau babi, kita nggak, di sana nggak ada gitu. Jadi buat lo yang muslim aman di sana. Bahas pakaian ya, ini gue sempat ada yang komentar juga, bang kalau pakaian di sana yang dilarang apa bang, kayak gimana? Sebetulnya sih gampang, yang dilarang itu yang nggak sopan, yang nggak sopan ya terbuka pakaiannya ya kan, nggak tertutup. Dan di sana nggak, kita tuh yang non muslim itu, orang-orang Indonesia, negara-negara yang non muslim itu nggak dipaksa pakai hijab. Jadi di Kuwait itu bebas, di sektor-sektor pekerjanya pun, di retail, di hotel itu nggak usah pakai hijab, nggak perlu. Mungkin di Saudi gitu ya, gue nggak tahu sih ya, belum pernah ke Saudi. Cuman sepengalaman gua, temen gue sih yang baru pulang dari Saudi itu bulan Agustus ya, mereka rata-rata pakai jilbab. Cuman kalau di Kuwait itu bebas sih, nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa, karena sistem pemerintahannya yang setahu gua sih sempat baca di Wikipedia, nggak sesyariat Islam seperti Saudi. Jadi nggak ada larangan buat berpakaian yang nggak pakai hijab, cuman satu sopan, pakai celana panjang ya kan, boleh pakai celana pendek boleh, tapi ketika olahraga, dan itu pun masih dalam kesopanan dan tujuannya olahraga. Nggak boleh pakai yang yang seksi-seksi begitu. Aduh, itu mengundang syahwat, itu bisa-bisa dicomot sama polisi yang suka patroli ya kan, hati-hati itu. Jadi tergantung kitanya, kita jaga diri. Dan pesen gua buat para orang-orang Indonesia yang mau ke sana, kita kan di Indonesia biasa pakai sweater ya, panas-panasnya pakai sweater yang pakai ini tuh tutup penutupnya terus tangan di kantong gitu. Nah di Kuwait itu kayak gitu nggak, hati-hati loh. Kenapa gue bisa bilang hati-hati? Ini kejadian, dua teman kerja gue, dia sebetulnya yang satu lagi ngerokok di depan apartemen gue nggak bisa sebut namanya orang, cuman dia cerita dia lagi ngerokok. Tangan satunya masuk begini, di kantongnya kan ada tuh sweater kantong, ada penutupnya, yang rokok, ditangkap polisi, dimasukin mobil.
Kenapa kayak gitu? Disangkanya itu lagi transaksi narkoba, padahal nggak. Jadi hati-hati, gue cuma ngasih saran hati-hati untuk berpakaiannya kayak gitu. Dan satu lagi temen gue yang laki-laki yang lagi jalan kaki begitu juga, tangannya di kantong, jadi tutup, tangkap juga sama polisi. Beda orang nih ya, ditangkap juga sama polisi ya, gara-gara mungkin disangkanya lagi mau transaksi narkoba. Jadi itu tips dari gue, hati-hati ya. Kalau bisa sih pakai topi, kan emang Kuwait kan panas ya. Sebetulnya Kuwait itu panasnya bukan kayak panas matahari kayak di Indonesia doang, hawanya ikut panas. Jadi percuma sih pakai ginian juga, kalau bisa pakai topi aja buat nutupin silonya. Maksud gue buat cari aman gitu, biar nggak ada menandakan kecurigaan tuh. Oke, udah jelas ya, videonya udah bisa dicerna ya. Jadi itulah gambaran-gambaran yang ada di Kuwait. Jadi hal-hal yang nggak boleh dilakuin juga seperti minum minuman keras, konsumsi obat terlarang gitu kan. Kalau di Indonesia kan kita minum minuman keras masih bisa kan, kayak di kafe, di bar gitu kan. Kalau di Kuwait nggak ada, nggak boleh apalagi tuh ya, yang tadi gue bilang berpakaian yang super minim dan seksi, nggak boleh. Kalau jangankan kita ya, gua nih di Jakarta ya, kalau ke mall-mall ngeliat orang pakai seksi gitu kan. Di Kuwait udah nggak boleh kayak gitu, bukan udah nggak boleh, emang nggak boleh kayak gitu. Jadi benar-benar masih ngejaga kesopanan banget. Oke, udah jelas ya gambaran ke Kuwait ya. Nanti tinggal komen dan DM di Instagram di sini nih, biasanya di sini nih. Kadang ini karena kamera depan, kadang gue suka nulisnya Instagram di sini. Cuma nanti buat tulis di sini, lu bisa DM dan pertanyaan-pertanyaan apa yang pengen disampaikan seputar negara Kuwait, atau yang mau keluar negeri juga, perihal membuat paspor, perihal visa, segala macam tentang kehidupan di Kuwait. Lu bisa lihat video-video gue yang sebelumnya, vlog-vlog awal gue bikin video ya gitu, suasana Kuwait dengan kelihatan gersangnya teman kalau lagi musim dingin, adem. Oke, terima kasih udah nonton video gue, dan terima kasih buat para subscriber gue yang masih setia. Gue bakal terus upload video, dan rencananya gue bakal setiap minggu upload, karena mungkin setiap minggu gue bakal rehat dari pekerjaan. Jadi terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.